Halo teman-teman yang mengambil konsep dasar IPA SD, baik itu BP ataupun kelas reguler, ini merupakan pengantar untuk praktikum kita yang pertama, untuk praktikum yang bersama dengan saya. Yang pertama, saya akan mengawali dengan materi tumbuhan, yaitu terkait dengan perkecambahan biji. Nah, teman-teman, sudah ada petunjuk praktikum yang saya unggah di Flearn, sehingga teman-teman bisa melihat petunjuk tersebut. Tetapi saya akan backup dengan penjelasan secara lisan melalui video ini. Oleh karena itu, saya menyarankan setiap teman-teman, setiap individu ya, bukan hanya kelompok, tapi setiap individu dapat melihat video ini dengan lengkap, dengan jelas, begitu ya, supaya mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak terlalu penting atau sebenarnya sudah dijelaskan atau sebenarnya sudah ada di petunjuk praktikum tetapi kemudian ditanyakan. Nah, ini kebingungan ini akan justru merugikan teman-teman karena teman-teman jadi buang waktu begitu ya, karena sudah ada dijelaskan. Oleh karena itu, silahkan dilihat dengan lengkap. Nah, teman-teman, petunjuk praktikumnya seperti ini ya, sudah tampak di layar. Teman-teman dapat melihatnya dengan judul pengaruh air dan cahaya terhadap perkecambahan biji tanaman. Jadi ini kita mengecambahkan biji ya teman-teman. Komponen petunjuk praktikum ini saya buat sesuai dengan komponen yang ada di dalam petunjuk praktikum sains begitu ya, dimanapun selalu ada tujuan, alat bahan, dasar teori, dan lain sebagainya. Dan petunjuk praktikum ini juga akan menjadi dasar teman-teman untuk melakukan pretest atau post-test. Jadi silahkan dicermati petunjuk praktikumnya sebelum praktikum itu berlangsung. Saya menyarankan teman-teman mengakses petunjuk praktikum ini H-3 atau H-4 ya, sedini mungkin itu lebih bagus. Dan saya juga akan mengunggahnya sedini mungkin atau secepat mungkin gitu ya. Misalnya kita praktikum kurang seminggu ini sudah saya unggah di Flearn sehingga teman-teman bisa akses dan bisa baca. Baik, saya akan langsung masuk. Tujuan dari praktikum ini ada tiga. Yang pertama, memberi bekal kepada mahasiswa untuk mampu memahami bagaimana proses perkecambahan biji tanaman. Memang kita tidak akan menggunakan semua jenis biji, bahkan saya hanya memilih 2 jenis biji, tetapi paling tidak kita dapat melihat dan nantinya teman-teman dapat memberi contoh kepada siswa teman-teman ketika teman-teman sudah menjadi guru SD sesungguhnya. Yang kedua adalah melihat pengaruh faktor eksternal ya. Karena biji tersebut punya faktor internal, faktor tumbuh yang ada dari dalam, faktor genetik, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita mau melihat faktor eksternal pada perkecambahan biji tanaman. Faktor eksternal inilah yang nanti akan menjadi variabel bebasnya, yang akan kita perilakukan atau kita akan variasikan, begitu ya. Yang ketiga adalah memberi bekal kepada teman-teman untuk melaksanakan praktek di SD. Jadi ketika praktek di SD, ketika mengajar SD sesungguhnya, teman-teman seharusnya ketika masuk di materi IPA, tidak hanya ceramah ataupun tidak hanya teori, tetapi teman-teman dapat melihat bagaimana praktikum ini sangat berdampak bagi siswa. Alat bahan yang digunakan, teman-teman, ada 8. Yang pertama adalah biji kacang hijau, yang kedua adalah biji kedelai. Nah, untuk 2 jenis biji ini, mohon teman-teman dapat mengelola di kelas untuk melakukan pembelian secara bersamaan. Karena ini akan menghemat biaya dan menjadi lebih efisien. Begitu ya, teman-teman. Kalau beli per kelompok ya boleh saja, tetapi nanti tentunya akan sisa banyak. Karena teman-teman kalau pergi ke pasar, tidak akan bisa membeli hanya 1 biji, 10 biji, tidak mungkin. Hitungannya adalah kilogram. Itu minimal 1/4 kilo itu setahu saya paling kecil gitu ya di pasar. Nah, apalagi kalau teman-teman mencari biji-biji ini di kalau kacang hijau mungkin ada ya di Indomaret, kalau kedelai mungkin tidak. Nah, teman-teman memang harus pergi ke pasar begitu untuk mencari ini. Oleh karena itu mohon dikelola satu kelas karena kalian tidak akan membutuhkan sampai berkilo-kilo ya. Kalian hanya akan membutuhkan beberapa saja. Begitu teman-teman dan kiranya juga dapat bisa berbagi dengan yang lain. Silahkan dikelola dan komunikasi dengan asisten masing-masing. Kemudian kapas. Nah, kapas ini teman-teman, karena nanti teman-teman akan membasahi kapas ini dengan air,
maka kapas ini membutuhkan banyak. Saya menyarankan teman-teman dapat membawa per kelompok itu, kalau bungkus kapasnya kecil ya 3 sampai 4, tapi kalau bungkus kapasnya besar begitu ya, ini kita berbicara pasti kapas-kapas yang biasa digunakan oleh ibu-ibu di kosmetik ya, supaya lebih gampang carinya, karena itu di toko-toko tersebar di toko manapun ada kan gitu ya. Saya juga berpikir teman-teman gampang mencarinya. Kalau bungkusnya kecil, kalian butuh 3 sampai 4 bungkus. Tetapi kalau bungkusnya besar, kalian butuh 1 sampai 2 bungkus. Begitu ya, teman-teman. Dan kalau bisa berbagi di satu kelas, wah lebih bagus lagi. Jadi kembali lagi teman-teman bisa efisien. Air, teman-teman nanti cari saja ketika praktikum di kampus. Jadi carilah sumber air terdekat, keran-keran terdekat yang ada di area kampus. Jadi tidak terlalu masalah kalau air ya. Piring plastik, teman-teman, nanti silakan berkomunikasi dengan asisten, karena saya mendapat info dari asisten bahwa asisten akan membantu mencarikan. Tetapi tolong komunikasi ya, tiap ketua kelas mohon komunikasi. Dan piring plastik yang digunakan, teman-teman, ini tolong dicarikan tingkat kecekungannya yang paling kecil ya, pokoknya intinya yang sedatar mungkin. Jadi paling tidak mirip-mirip piring plastik apa nih, kue tart yang kalau misalnya ada apa nih, ulang tahun terus kemudian dibagi, itu kan ada piring-piring plastik ya, piring-piring plastik yang sekali pakai buang begitu ya. Nah, kita tidak mencari yang sangat cekung gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kapasnya nanti kamu basahi dan kamu letakkan di atas piring ya, teman-teman, ini untuk pengetahuan dulu sebelum saya menjelaskan cara kerjanya. Kalau terlalu cekung, bahkan bentuknya sampai mangkok begitu ya, terlalu cekung, maka air akan mengumpul di bagian bawah, di dasar begitu. Yang pertama, satu, kamu tidak bisa menempelkan biji dengan proper atau dengan tepat, karena nanti bijinya pasti menggelinding ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika airnya nanti berkumpul di satu titik begitu ya, dan akan disimpan dalam tempo 3 hari, maka musuh terbesar teman-teman adalah bakteri dan jamur. Jadi kalian bukan menumbuhkan biji, tapi kalian akan menumbuhkan jamur. Bahkan bisa jadi ada jentik-jentiknya juga gitu kan. Karena kita akan simpan selama 3 hari. So, carilah piring plastik sedatar mungkin gitu ya. Saya tadi menyampaikan ketika kalian pergi ke acara ulang tahun itu ada piring plastik yang dibagi-bagikan gitu ya, itu kan datar ya. Nah, paling tidak seperti itu. Dan juga jangan piring kertas, karena kapasnya nanti akan dibasahi, teman-teman. Kalau piring kertas, maka akan ikut basah. Nah, kalau ikut basah, ya berarti rusak kan begitu ya. Nanti akan berjajaran kemana-mana. Begitu, teman-teman. Kemudian berikutnya plastik wrap. Kemarin saya sudah diskusi dengan teman-teman asisten. Kembali, komunikasi dengan asisten akan sangat penting. Tolong segera didiskusikan ya dengan asisten. Plastik wrap ini dapat digunakan untuk satu kelas. Jadi satu plastik wrap ini bisa kepake nih satu kelas semua gitu. Nah, kalau nggak ngerti plastik wrap bentuknya seperti apa, googling guys ya. Pokoknya kalau ada istilah-istilah yang kalian tidak paham, satu, jangan bingung. Dua, langsung googling, karena kalian kan anak milenial nih ya. Harusnya anak-anak generasi apa nih, saya sampai lupa, Z atau apa, X, X itu saya mungkin ya. Nah, berarti teman-teman bisa melakukan pencarian secara online. Kamera, ini pakai saja kamera handphone, bukan berarti kalian harus menyediakan kamera profesional ya teman-teman. Pakai kamera handphone, tetapi pastikan dalam satu kelompok teman-teman memiliki kamera handphone yang jelas. Karena perkecambahan biji nanti, tumbuhnya itu bukan 30 cm, 1 meter, nggak gitu ya. Tumbuhnya itu bisa saja setengah senti, teman-teman. Bisa saja ukurannya milimeter. Oleh karena itu kita membutuhkan kamera-kamera yang bisa melakukan zoom dengan jelas. Begitu ya teman-teman. Silahkan nanti dikelola bagaimana caranya untuk kamera ini. Toh kalaupun teman-teman ingin berkoordinasi dengan kelas lain karena memang terpaksanya dalam satu kelompok tidak ada kamera yang proper, yang bagus, yang mampu melakukan zoom dengan jelas, begitu ya bisa. Jadi nunggu temannya kemudian pinjam kameranya gitu. Dan saya yakin kok HP-HP kalian ini justru lebih bagus daripada HP-HP saya ataupun HP-HP asisten.
Begitu, teman-teman. Kemudian alat dan bahan yang kedelapan adalah gelas plastik. Gelas plastik ini nanti akan dipakai untuk merendam biji. Jadi kalian boleh menggunakan gelas plastik bekas asal bersih ya. Asal bersih kalian cuci dulu, juga tidak mengandung sabun ya teman-teman. Cuci dulu bersih, begitu kalian bisa pakai. Jadi gelas plastiknya tidak harus baru. Oke. Berikutnya dasar teori, teman-teman, karena teman-teman mengikuti praktikum perdana nih ya. Dasar teori ini akan dipakai untuk pretest dan post-test, dan tentunya untuk membantu teman-teman membuat laporan. Nah, petunjuk praktikum ini adalah cara saya juga menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menyusun laporan. Tentunya dasar teori ini akan menjadi bagian penting ketika kalian menyusun bagian laporan, yaitu pembahasan. Kalian akan mencocokkan teori yang ada di buku atau teori yang ada di jurnal dengan hasil praktikum yang kalian dapatkan. Nah, contohnya sudah saya berikan di dasar teori ini. Silahkan dibaca, teman-teman. Pada prinsipnya, untuk mampu mencocokkan teori dengan hasil eh, praktikumnya, teman-teman tuh tidak membutuhkan kalimat-kalimat yang panjang. Jadi kita tidak sedang balapan atau kita tidak sedang panjang-panjangan paragraf ya. Itu sudah saya sampaikan juga di pengantar perkuliahan pada saat itu waktu kita kelas besar begitu ya. Kita ini sedang mencari mana yang paling efektif dan paling efisien yang mampu menggambarkan hasil praktikum dengan teori tersebut. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau nulis laporan, silahkan dipikirkan kita tidak sedang banyak-banyakan kalimat. Oke, untuk cara kerja saya dapat kalian baca, tapi saya akan backup dengan menjelaskan. Siapa tahu ada mahasiswa yang gaya belajarnya adalah audiovisual gitu ya. Jadi mendengarkan itu menjadi lebih lebih mantap bagi kelompok mahasiswa yang gaya belajarnya adalah audiovisual. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Kalian akan menjadi sangat aman dan nyaman kalau alat bahannya sudah ready, bahkan ketika H-2 atau H-1 dari praktikum ini, teman-teman sudah menyiapkan, itu akan menjadi lebih tenang hatinya, gitu ya. Yang kedua, buatlah 2 kelompok biji. Dalam satu kelompok, kalian memisahkan biji-biji yang kalian tadi sudah beli, begitu ya, terus kalian bagi, begitu, kalian pisahkan jadi 2 kelompok. Nah, banyaknya berapa? Nah, diambil aja dari range 15 sampai 20 biji. 10 atau 15 biji untuk yang kering dan untuk yang basah. Ini akan dibagi menjadi 2 ya, per jenis biji ya. Kacang hijau dibagi 2, kedelai dibagi 2, gitu. Oke, pembagian duanya itu yang satu akan direndam. Kelompok yang satu ini akan direndam, kelompok yang dua ini tidak direndam. Nah, karena biji itu tidak semuanya baik, teman-teman. Ketika direndam, ada biji yang nanti akan mengapung. Nah, itu adalah tanda biji tersebut tidak baik. Maka biji tersebut jangan digunakan. Ketika sudah tahu bijinya mengapung, ya jangan diteruskan untuk digunakan. Untuk mengatasi kekurangan sampel, karena kalau mengapung nggak bisa digunakan kan berarti jumlah bijimu kurang nih. Nah, oleh karena itu, kalian siapkan masing-masing kelompok biji ini 15 sampai 20 buah biji atau butir biji. Jadi, kalau di total, kalian akan membutuhkan 40 butir biji kacang hijau dan 40 butir biji kedelai. Oke, dari 40 butir biji kacang hijau dan 40 butir biji kedelai, 40 ini akan dipisah menjadi 2, 20, 20. 20 biji yang direndam dan 20 biji yang tidak direndam. Tidak direndam, direndam. Gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, ulangi. Nanti rekaman ini diulang-ulang sampai sampai jelas. Oke. Nah, 20 biji yang direndam ini nanti kalian membutuhkan waktu 24
jam untuk merendamnya. Karena teman-teman merendamnya itu tidak bisa di kampus, kalian merendamnya pasti di kos atau di rumah, saya memakai azas kepercayaan kepada teman-teman. Teman-teman betul-betul merendamnya selama 24 jam. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak pada hasil praktikummu. Jadi di IPA itu, proses tidak mungkin membohongi hasil. Kalau kamu merendamnya kurang dari 24 jam, pasti hasilnya lain dengan yang merendam betul-betul 24 jam. Oleh karena itu, kembali saya menekankan azas kepercayaan dan tentunya saya meminta azas kejujuran dari teman-teman dan kedisiplinan dari teman-teman. Kalau diminta merendam 24 jam, lakukan 24 jam. Oke, berarti teman-teman akan memiliki 20 butir biji kacang hijau yang direndam dan 20 biji kedelai yang direndam. Oke, paham ya? Di bagian itu bisa dipahami. Sekali lagi kalau belum paham nanti diulang rekamannya. Setelah itu, baik biji yang direndam dan biji yang tidak direndam, silahkan dibawa ke kampus. Kita akan melakukan penanamannya bersamaan. Jadi bersamaan acara praktikumnya itu dilakukan bersama asisten. Saya juga akan berusaha hadir nanti. Kalian di kelas begitu ya, dibawa saja. Pak, apakah biji yang direndam harus ditiriskan dulu atau diambil dari air? Tidak perlu. Bawa saja segelas rendamannya. Gitu ya teman-teman. Tentu teman-teman punya trik dan cara untuk membawanya begitu, entah nanti dibungkus plastik atau bagaimana, itu silahkan. Jadi kalian punya kreativitas untuk membawa supaya tidak tumpah. Begitu teman-teman. Nah, oke, di sini jadi nanti teman-teman akan membagi menjadi biji yang direndam dan tidak direndam. Nah, dari biji yang direndam dan tidak direndam tersebut, teman-teman akan membagi lagi menjadi 4 biji direndam dan akan diberi perlakuan pada tempat terang, dan biji yang tidak direndam tetapi diberikan perlakuan di tempat terang juga. Biji yang direndam tetapi disimpan di tempat yang gelap atau diberi perlakuan pada tempat yang gelap, dan biji yang tidak direndam serta diberi perlakuan pada tempat yang gelap. Oke, nanti akan lebih jelas ketika kalian melihat tabel praktikumnya, tabel hasil pengumpulan datanya. Oke, begitu ya. Setelah itu teman-teman siapkan kapas. Nah, kapasnya silakan diperkirakan supaya juga tidak terlalu tipis, teman-teman. Yang penting teman-teman melakukan atau mengambil kapas itu semuanya sama, gitu ya. Tiap kelompok berbeda enggak apa-apa, tapi dalam satu kelompok itu diukur ukurannya relatif sama, gitu ya. Saya tidak mewajibkan kalian harus mengukur sentimeternya, tidak. Tapi dibuat saja relatif sama ketebalannya, gitu. Oke, setelah itu teman-teman tolong basahi kapas tersebut. Jadi letakkan di atas piring plastik kapasnya. Letakkannya itu ketika kering ya. Jadi kapasnya ini jangan dicelup loh ya teman-teman. Jadi kapasnya jangan dicelup air. Kapas kering, letakkan di atas piring. Nah terus di-spray, disemprot pakai sprayer. Eh, Tahu ya sprayer ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika nanti dicelup teman-teman, kadar airnya terlalu tinggi. Ketika kadar air terlalu tinggi dan nanti akan disimpan dalam kondisi 3 hari, sekali lagi musuh terbesar teman-teman di Salatiga ini adalah jamur dan bakteri. Jadi kalian akan nanti jadi petani jamur, jadi penumbuh jamur, teman-teman. Gitu. Jadi ini kita perlu hati-hati loh ya, apalagi kita tinggal di kota yang super duper lembab. Begitu, teman-teman. Toh, apalagi ketika kalian praktikum ini ada di musim hujan, ya sebenarnya kita tidak menentu juga ya. Cuman cuaca di Salatiga ini kan sampai saya membuat rekaman ini di tanggal 28 Maret 2024 hujan gitu. So, musuh terbesar kalian adalah jamur. Sekali lagi kapasnya jangan dicelup dan di-spray saja. Kapasnya di-spray. Jadi basah tapi tidak terlalu basah.
Baik, setelah itu letakkan biji di atas, apa nih namanya, di atas kapas, buat jarak antar biji ini teman-teman dengan perkiraan paling tidak 10 sampai 20 ya 10 sampai 15 sentimeter lah, begitu ya teman-teman, jarak-jarak antar bijinya begitu ya, supaya nggak nabrak nanti. Jadi kalian tidak akan membutuhkan biji yang banyak sebenarnya, begitu ya. Gitu. Nah, masalah berapa jumlah biji yang nanti teman-teman akan butuhkan itu relatif dalam kelompok. Jadi, kalian tidak saya wajibkan untuk, oh bijinya satu kelompok harus 4, harus 5 gitu, tidak. Kalian buatlah saja pengulangan karena kita akan, berpersepsi gini teman-teman, penumbuh biji itu kan nanti Tuhan Yang Maha Esa ya, pengecambah biji adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya bisa melakukan usaha-usaha dari faktor eksternal. Oleh karena itu, kita nanti juga memberi cadangan kepada biji-biji yang tidak tumbuh, gitu. Jadi jangan harapkan ketika nanti kamu letakkan begitu pasti tumbuh, belum tentu, karena bukan kita penentunya, banyak faktor. Secara ilmiah ada faktor genetik, ada faktor eksternal, begitu ya. Kalau kita belajar tentang sosial dan juga keagamaan, tentu kita tahu bahwa kita ini bukan yang menentukan dia akan tumbuh atau dia tidak tumbuh, dia mati atau dia hidup kan gitu ya. Begitu, teman-teman. So, jumlah biji silahkan diberi cadangan. Kita berpikir bahwa cadangan ada yang mati nantinya, ada yang tidak tumbuh. Begitu, teman-teman. Setelah itu, kalian tutup pakai plastik wrap, karena plastik wrap ini akan melindungi dari jamur dan bakteri, harapannya, gitu ya. Usahakan tidak bolong plastiknya, begitu. Toh kita hanya mengecambahkan dalam waktu 3 hari saja, gitu. Jadi sebenarnya kalau lebih dari 3 hari ya, ini secara keilmuan teman-teman, kalian nanti akan plastiknya harus dibuka, gitu, karena dia akan berubah dari uh, anaerob, dari yang tidak butuh oksigen menjadi aerob yang butuh oksigen karena sudah mulai tumbuh uh, apa nih, daun dan lain sebagainya. Nah, cuma uh, ini kita hanya 3 hari praktikumnya, jadi masih aman. Karena sekali lagi musuh terbesar kita di kota ini adalah jamur dan bakteri. Baik, setelah itu teman-teman akan memberi perlakuan kepada 2 kelompok biji, pada kelompok terang dan kelompok gelap. Tabelnya seperti ini teman-teman. Saya sudah pisahkan menjadi 4 tabel, teman-teman tinggal ikuti saja di sini. Kedelai, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini adalah biji direndam dan terang. Berarti kalau bacanya adalah biji kedelai yang direndam dan diletakkan di tempat terang. Biji kacang hijau yang direndam dan diletakkan di tempat terang. Begitu. Oke. Teman-teman, hari pertama itu adalah hari praktikum. Jadi aslinya teman-teman tuh cuma nyimpen 2 hari, itu 2 malam, sorry, 2 malam saja, gitu ya, 3 hari 2 malam. Silakan teman-teman pikirkan nanti bagi teman-teman yang praktikumnya mungkin mepet di hari Jumat. Nah ini silakan nanti ngobrol sama asisten bagaimana enaknya, karena kalau hari pertamamu hari Jumat, berarti hari kedua adalah hari Sabtu, dan hari ketiga adalah hari Minggu, gitu. Sedangkan sampelmu nanti akan disimpan di kampus. Yang jelas Sabtu dan Minggu, kampus tidak buka. Begitu ya teman-teman. Sehingga silahkan komunikasikan nanti dengan asisten. Oke, kalau praktikummu hari Rabu, masih aman, enak nih. Rabu berarti Kamis adalah hari kedua, Jumat adalah hari ketiga. Jadi kampus juga terbuka, kalian juga berada di kampus karena pastinya kuliah. Begitu teman-teman. Setiap hari pastikan ada anggota kelompok yang mengamati. Tidak harus semua. Kalian bisa membagi tugas dengan sangat efektif dan efisien. Misalnya hari pertama ini diamati oleh semua kelompok. Hari kedua dibagi siapa yang datang. Hari ketiga adalah orang yang tidak datang di hari kedua dan seterusnya. Begitu ya teman-teman, supaya kita kerja juga efektif dan efisien. Apa saja yang diamati? Ada 4.
Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, cek apakah ada organ yang muncul. Sekali lagi, azas kejujuran dan kedisiplinan akan sangat penting. Maka, kalau tidak ada organ yang muncul, ya tulis tidak ada. Ada organ yang muncul, tulis ada. Dan apa itu organ yang muncul? Nah, kalau ada organ yang muncul, berarti ada panjang organ tersebut. Ingat teman-teman, pada konsep perkecambahan bisa jadi munculnya dalam bentuk milimeter. Nggak akan panjang. Apalagi cuma 3 hari, teman-teman. Paling pol nanti teman-teman akan lihat dia 5 cm, 10 cm. 10 udah tinggi sekali itu untuk 3 hari ya, teman-teman. 5 cm tuh. Cek warnanya, apakah ada perubahan warna pada biji tersebut ataupun organ yang muncul. Terus beri keterangan tambahan jika ada, misalnya pada hari kedua bijinya menghitam. Ya oke, berarti silahkan dituliskan. Begitu ya teman-teman. Nah, tabelnya kemudian akan berulang pada biji-biji yang lain. Ini direndam, tapi ada pada tempat gelap. Ini bijinya tidak direndam dan ada pada tempat terang. Kemudian ini bijinya tidak direndam dan ada pada tempat gelap. Nah, ini adalah tabel pengamatan yang bisa kalian pakai, begitu, teman-teman kalian isi, begitu. Karena laporan kita ini secara soft file, maka diisinya juga secara soft file. Kalian bisa unduh petunjuk praktikum ini, kemudian diedit. Begitu, teman-teman. Oke, saya kembali mengingatkan, kembali ke atas dulu, teman-teman sedikit mengingatkan, ketika kalian meletakkan biji pada kapas, jangan ditekan ya. Jadi, letakkan sehalus mungkin. Letakkan segentle mungkin, teman-teman, gitu ya. Jangan ditekan, karena kalau ditekan nanti tenaga kita dengan biji ini itu jauh berbeda, teman-teman. Sekali kalian melakukan tekanan, bisa saja biji tersebut mengalami cracking atau pecah. Nah, ini akan berbeda dengan biji yang tidak mengalami pecah, begitu ya. Itu yang ingin saya tambahkan di bagian akhir. Sekali lagi, teman-teman, saya minta untuk dapat berkoordinasi dengan asisten dan tentunya berkoordinasi dengan rekan-rekan satu kelas dan satu kelompok. Pastikan kalian happy dalam praktikum ini dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan unik di dalam praktikum. Terima kasih teman-teman. Selamat berpraktikum. Sampai jumpa.